Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, pada pembelajaran hari ini, mohon maaf saya tidak bisa memberikan pembelajaran secara langsung, tapi kalian tetap bisa belajar dengan menyimak pembelajaran hari ini dari video ini. Jadi, kemarin kita sudah membahas tentang fluida statis. Kita sudah membahas tentang hukum Archimedes. Kita sudah mempelajari apa itu hukum Archimedes, kemudian kita juga sudah mempelajari berat semu suatu benda di dalam air, kita juga sudah mempelajari kondisi benda di dalam air, dan kita juga sudah mempelajari penerapan hukum Archimedes yang nantinya ini adalah sebagai penugasan kalian untuk mempresentasikan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan latihan-latihan soal terkait dengan hukum Archimedes. Jadi silakan simak pembelajaran ini dengan baik. Kita langsung saja, kita akan ke latihan soal, yaitu soal nomor 9 ya. Kita simak soalnya di sini. Kubus yang memiliki panjang rusuk sebesar 20 cm dimasukkan ke dalam air sehingga tinggi kubus yang muncul di permukaan air sebesar 12 cm. Tentukan besar A. Gaya Archimedes yang diterima kubus, B. Massa kubus, dan C. Massa jenis kubus. Jadi pada kasus di sini kita ilustrasikan dahulu kejadiannya. Jadi di sini kita memiliki kubus yang diletakkan di dalam air. Nah, tadi kita memiliki di sini yang diketahui di soal. Jadi di soal itu kita memiliki rusuknya, R-nya, sebesar 20 cm. Itu ya, kita tulis jadinya 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian di sini kita juga memiliki tinggi ya, air sehingga tinggi kubus yang muncul di permukaan air. Nah, ini yang muncul di permukaan air jadi yang sebelah sini. Nah, ini itu adalah 12 cm. Gitu. Nah, padahal disoalkan tadi kita akan mencari namanya gaya Archimedes. Ingat, pada gaya Archimedes yang digunakan adalah volume benda yang ada di dalam air. Jadi kita harus mencari yang di dalam airnya. Karena tadi rusuknya adalah 20 cm, nah jadi ini adalah 20 cm. Nah, maka tinggi ini sampai sini berapa? Jadi tinggi ini sampai sini adalah 20 dikurangi 12, yaitu 8 cm. Jadi kita sebut ini adalah tinggi kubus di dalam air sebesar 8 cm. Kalau kita tulis jadinya berapa di sini? 8 kali 10 pangkat min 1, min 2 ya, meter. Jadi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian karena di sini diketahuinya adalah di dalam air, ya, jadi ini kan tadi air, maka kita tulis massa jenis air itu adalah sebesar 1000 kg per meter kubik. Gitu. Nah, jadi kan tadi yang akan kita tanyakan di sini adalah pertama adalah gaya Archimedes. Ya, jadi yang ditanyakan tadi A-nya ini adalah gaya Archimedesnya. Yang B yaitu adalah massa kubusnya. Jadi M kubusnya, MK. Yang C, massa jenis kubusnya, berarti rho kubusnya. Oke, nah, pertama kita cari dulu gaya Archimedesnya ya. Oke, bagaimana mencari gaya Archimedes? Kita ingat di sini. Gaya Archimedes itu sendiri itu adalah massa jenis fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan volume benda di dalam fluida. Ingat, yang dipakai adalah massa jenis fluida, kemudian volumenya adalah volume benda di dalam fluidanya. Berarti pada kasus di sini, karena ini fluidanya adalah air, maka rho air dikalikan G dikalikan volume kubus di dalam air.
Berhubung kita belum memiliki volume kubus di dalam air, kita hitung dulu di sini. Gimana cara menentukan volume kubus dalam air? Nah, volume kubus di dalam air itu berarti kan yang kita pakai adalah yang ini. Nah, ya, yang saya arsi ini adalah volume kubus di dalam airnya. Berarti gimana? Nah, jadi kan dia kan punya alas. Nah, alasnya ini, ya kan? Itu kan berbentuk apa? Karena kubus. Kubus itu berarti di sini alasnya berbentuk persegi atau bucur sangkar. Berarti di sini alas dikalikan yang dipakai adalah tinggi kubus di dalam air. Nah, alasnya karena tadi berbentuk persegi atau bucur sangkar, berarti R kuadrat dikalikan HKA. Nah, kita masukkan R-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa kuadrat. HKA-nya 8 kali 10 pangkat min 2. Oke, jadi di sini 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 8 kali 10 pangkat min 2 lagi. Nah, jadi 4 kali 8, 32 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi satuannya apa? Meter kubik. Nah, kita sudah dapatkan volume kubus di dalam air. Kita masukkan ke sini. Jadi berapa? Rho airnya itu 1000. Nah, 1000 dikalikan G-nya 10 dikalikan 32 kali 10 pangkat min 4. Nah, 1000 kalikan 10 kan 10 pangkat 4. Jadi 10 pangkat 4 kalikan 32 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini sama ini hasilnya 1 atau boleh kita hilangkan. Jadi, kita dapatkan gaya Archimedes-nya di sini adalah 32 Newton. Setelah kita dapatkan gaya Archimedes-nya, baru kita menghitung besar massa kubusnya. Bagaimana mencari massa kubusnya? Kita bisa menggunakan kesetimbangan gaya. Jadi di sini, si benda ini kan akan mendapatkan gaya berat. Nah, W-nya. Kemudian tadi, karena di dalam air kan dia mendapatkan gaya Archimedes, yaitu sebesar 32 Newton. Nah, ini adalah gaya Archimedes-nya. Berarti ini adalah kondisi setimbang. Nah, karena ini kondisi setimbang, maka berlaku apa? Berlaku sigma F-nya bernilai 0 atau resultannya bernilai 0. Jadi untuk yang B, berlaku sigma FY-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada FA ke atas, W-nya ke bawah. FA min W itu sama dengan 0. Jadi FA sama dengan W-nya. FA, W ini adalah massa kalikan G-nya, massa kubus dikalikan G-nya. Jadi kita dapatkan FA per G ini adalah massa kubusnya. Gaya Archimedes-nya tadi kita dapatkan sebesar 32. Jadi 32 G-nya 10. Ini adalah massa kubusnya. Artinya kita dapatkan massa kubusnya sebesar 3,2 kg. Nah, setelah kita dapatkan massa kubusnya, kita bisa mencari massa jenis kubusnya. Gimana? Berarti untuk yang C, massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volumenya. Jadi massa kubus dibagi dengan volume kubus. Karena ini kubus, volume kubus itu apa? Sisi kali sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi kali sisi. Artinya apa? Sisi pangkat 3. Karena di sini kita punyanya R, susuknya jadinya R pangkat 3. Jadi massa kubus dibagi dengan R pangkat 3. Berarti di sini massa kubusnya tadi kita dapatkan 3,2 dibagi volume kubusnya. Berarti karena sisinya adalah 2 kali 10 pangkat min 1, jadi 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 3. Jadi 3,2 per 2 pangkat 3, 8. Ini 10 pangkat min 3. 3,2 dibagi 8 itu 0,4. Ini jadinya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Jadi 1000 dikalikan 0,3 hasilnya adalah 400 kg per meter kubik. Jadi massa jenis kubusnya adalah 400 kg per meter kubik. Kita bisa simpulkan ya, tadi besar gaya Archimedes yang diterima kubus sebesar 32 Newton, massa dari kubusnya sebesar 3,2 kg, dan massa jenis dari kubusnya sebesar 400 kg per meter kubik. Nah, apakah ada yang masih kurang jelas?
Jika ada yang masih kurang jelas, silakan kalian bisa tanyakan di grup kelas. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Sebuah benda apabila ditimbang dengan neraca pegas di udara, terukur masanya sebesar 2 kg. Sedangkan apabila ditimbang di dalam air, terukur sebesar 1,85 kg. Tentukan besar gaya Archimedes yang diterima benda dan volume bendanya. Jadi di soal itu, kita diminta untuk menentukan gaya Archimedes dan volume bendanya. Sebelumnya, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di soal itu, diketahui adalah, di sini adalah massa saat diukur di dalam udara. Oke, jadi saat diukur di udara, kita tulis di sini diketahui massa dari benda di dalam udara itu sebesar 2 kg. Kemudian di sini saat diukur di dalam air itu massanya sebesar 1,85 kg. Jadi massa benda saat di dalam air itu sebesar 1,85 kg. Yang ditanyakan di soal tadi adalah besar gaya Archimedesnya dan volume bendanya. Jadi yang akan kita cari di sini adalah gaya Archimedesnya serta volume bendanya. Oke. Nah, gimana pembahasannya? Kemarin kan kita sudah membahas ada yang namanya berat semu. Jadi berat semu itu adalah ketika kita menimbang benda di dalam zat cair, ternyata massa atau berat yang terukur itu terasa lebih ringan. Hal ini dikarenakan adanya gaya Archimedes yang mengangkat ke atas, sehingga beratnya akan terukur di dalam neraca itu terasa lebih ringan. Jadi pada kasus di sini kita bisa bahas ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa besarnya berat benda di dalam fluida atau di dalam air itu sama dengan berat benda di udara atau berat aslinya dikurangi dengan gaya Archimedesnya. Jadi, kenapa lebih ringan? Karena adanya gaya Archimedesnya. Karena di sini kita akan mencari gaya Archimedesnya, berarti dari persamaan ini, besar gaya Archimedes itu adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Gitu. Nah, karena di sini kita memiliki massa, berat itu adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Jadi berat benda di dalam udara itu adalah massa benda di udara dikalikan dengan Q-nya dikurangi massa benda di dalam air dikalikan dengan Q-nya. Kita masukkan di sini massa benda di udara itu adalah 2, Q-nya adalah 10, massa benda di dalam air itu adalah 1,85 dikalikan lagi Q-nya adalah 10. Jadi 2 kali 10 adalah 20 dikurangi 1,85 kali 10 18,5. Jadi besar gaya Archimedesnya sebesar 1,5 Newton. Kita sudah dapatkan ya bahwa besar gaya Archimedesnya adalah sebesar 1,5 Newton. Oke, selanjutnya kita akan menentukan besar volume bendanya. Ingat, pada kasus menimbang bendanya ini harus seluruhnya tercelup ke dalam si bendanya, si airnya. Berarti kita bisa jabarkan pada kasus di sini bahwa yang namanya gaya Archimedes kemarin kita sudah dapatkan ya. Gaya Archimedes itu adalah massa jenis dari fluida kalikan dengan Q kalikan dengan volume benda di dalam fluidanya. Berhubung tadi bendanya harus seluruhnya tercelup dalam air, maka di sini rho-nya kita gunakan rho air. G, volume benda di dalam fluida itu adalah volume benda itu sendiri. Kita masukkan di sini bahwa gaya Archimedesnya sebesar 1,5. Kemudian di sini rho airnya itu sebesar 1000 ya, karena di sini kan di dalam air. Jadi dicatat di sini rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kita gunakan di sini 1000 kalikan G-nya adalah 10 kalikan V B-nya. Jadi 1,5 ini kita bisa tulis dalam notasi ilmiah jadinya 10 pangkat 4 VB. Nah, kalau ini kita pindahkan jadi 1,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan VB-nya. Jadi VB-nya ini sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Apabila kita ubah ke dalam liter, ingat 1 meter kubik sama dengan berapa?
itu sebesar 1000 liter. Jadi VB-nya ini 1,5 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 10 pangkat 3 liter. Gitu ya. Jadi boleh juga ini hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 1 liter atau sama dengan 0,15 liter. Gitu. Jadi volume bendanya sebesar 0,15 liter. Bagaimana? Apakah ada yang masih kurang jelas untuk terkait nomor 10? Silakan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup kelas. Baik, kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu nomor 11. Sebuah balok berukuran 40 cm, 25 cm, 20 cm, apabila diletakkan di air ternyata 60% bagian dari balok muncul di atas permukaan air. Apabila balok tersebut dipindahkan ke zat cair X, ternyata 40% bagian balok muncul di atas permukaan zat cair X tersebut. Tentukan massa balok dan massa jenis zat cair X-nya. Jadi pada kasus di sini, kita terus diketahui ya, kita memiliki volume dari baloknya itu adalah 40 kali 25 kali 20 cm kubik. Nah, jadi di sini 40 kali 25 itu adalah 1000. 1000 dikalikan 20 jadinya 20.000 cm kubik. Kalau mau kita ubah menjadi meter kubik, 10 pangkat min 6 meter kubik. 20.000 kan 2 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikalikan min 6 jadi 10 pangkat min 2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Nah, ini volume dari si baloknya. Kemudian tadi di sini hati-hati ya. Saat diletakkan di air ternyata 60% bagian itu muncul di permukaan air. Berarti di sini volume benda di dalam air itu 100% dikurangi 60% dikalikan volume si bendanya. Ingat ya, karena ini munculnya itu adalah 60% di atas permukaan airnya. Yang kita pakai itu adalah di dalam airnya. Jadi kalau kita gambarkan seperti apa ilustrasinya? Nah, jadi contohnya ini air gitu ya. Nah, baloknya kan di sini. Nah, jadi ini tuh yang 60%. Nah, yang ini berarti yang 40%-nya. Yang akan kita pakai adalah yang ini, yang 40%. Nah, jadi di sini 40% dikalikan volume baloknya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi 40 kali 2, 80 dikalikan dibagi 100 jadinya 0,8 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Jadi volume benda di dalam air itu 0,8 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini volume benda di dalam ketika dimasukkan dalam cairan X itu muncul 40% di permukaannya, sama kayak tadi. Berarti volume benda yang ada di dalam si X-nya, cairan X-nya itu adalah 100% dikurangi 40%. Ya, oke, jadi di sini 60% dikalikan 2 kali 10 pangkat min 2. 60% kan 0,6. 0,6 dikalikan 2 jadinya 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Kita simpan ya di sini volumenya untuk benda di dalam X. Tadi yang ditanyakan itu adalah massa balok dan massa jenis zat cairan X-nya. Jadi yang ditanyakan di sini itu adalah massa baloknya. Yang kedua itu adalah massa jenis dari cairan X-nya. Baik, jadi pada kasus di sini yang perlu diamati, nanti si baloknya ini tuh akan menerima dua gaya, yaitu adalah gaya berat dan gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Nah, pada kasus di sini ini adalah kondisi setimbang. Jadi kalau pada kondisi setimbang berlaku apa? Berlaku kesetimbangan gaya. Nah, jadi berlaku sigma Fy-nya sama dengan 0. Ada gaya Archimedes ke atas, ada gaya beratnya ke bawah. Nah, ini gaya ke Archimedes oleh siapa? Oleh dari si cairan air. Jadi, Fa itu nanti sama dengan beratnya. Jadi, kalau kasus pertama tadi adalah di dalam air, berarti Fa air sama dengan berat bendanya. Kita jabarkan. Yang namanya gaya Archimedes itu apa?
massa jenis dari cairannya, berarti air, dikalikan G, kalikan volume si balok di dalam air sama dengan M baloknya dikalikan dengan G-nya. Nah, G-nya boleh dicoret di sini. Massa jenis air, ya kan, di sini kan tadi diketahuinya adalah air. Massa jenis air itu sendiri, itu adalah 1000 kg per meter kubik, atau 10 pangkat 3 ya, kilogram per meter kubik. Kita masukkan ke sini. Jadi 10 pangkat 3 dikalikan volume benda dalam air itu 0,8 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan massa dari baloknya akan kita cari. Gitu. Nah, jadi di sini 0,8 dikalikan ini dikali ini jadinya 10. Nah, ini massa baloknya. Jadi massa baloknya kita dapatkan sebesar 8 kg. Kita sudah dapatkan ya massa baloknya 8 kg. Kita tinggal menentukan massa jenis zat cairnya. Sama halnya pada kasus di sini, kalau kita masukkan ke dalam zat cair X, gitu ya. Oke. Tadi kan di sini muncul 40%. Nah, berarti di sini adalah 60%-nya. Pada kasus di sini juga akan terjadi namanya kesetimbangan. Nah, berarti di sini ada gaya beratnya, ini ada gaya Archimedes dari si cairan X-nya. Jadi sama kayak kasus di sini ya, bahwa di sini gaya Archimedes dari cairan X itu sama dengan beratnya. Oke, kita jabarkan. Rho dari cairan X dikalikan D kalikan volume benda di dalam X sama dengan M benda dikalikan dengan G-nya. G-nya boleh dicoret, rho X-nya akan kita cari, volume benda di dalam zat cair X tadi sudah ketemu sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan massa baloknya itu sebesar 8. Gitu ya, jadi massa jenis X-nya itu adalah 8 dibagi 1,2 kali 10 pangkat min 2. 8 dibagi 1,2 yaitu hasilnya adalah 6,67. Ini kalikan ke atas jadi 10 pangkat 2. Nah, jadi massa jenis dari cairan X-nya sebesar 667 kg per meter kubik. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa massa baloknya sebesar 8 kg dan massa jenis dari zat cair X-nya sebesar 667 dikalikan kilogram per meter kubik. Bagaimana? Apakah ada yang masih kurang jelas? Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di grup kelas. Baik, kita lanjutkan soal nomor 12. Andini diberi cincin, sebuah cincin oleh neneknya yang terbuat dari logam emas. Andini ingin mengetahui apakah cincin tersebut murni terbuat dari emas atau terbuat campuran dengan logam lain. Mula-mula Andini menimbang kalung tersebut, saat ditimbang ternyata massanya 6,8 gram. Kemudian Andini mengukur volume cincin tersebut dengan cara memasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air setinggi 20 ml sehingga volume air naik menjadi 20,5 ml. Tentukan apakah cincin tersebut terbuat dari emas murni atau tidak. Jadi kalau kita pahami, yang namanya kalau membeli perhiasan emas, biasanya ada jenis-jenis emasnya. Maka biasanya ada aturan karat gitu ya. Kalau semakin tinggi nilai karatnya, semakin murni emas tersebut. Ya, jadi kalau kita membeli emas dengan 24 karat, artinya ini terdiri dari 100% terbuat dari emas. Apabila di bawah 24 karat, berarti dia nilainya kurang dari 100%. Ya, atau artinya perhiasan tersebut terbuat dari emas campuran. Gitu. Nah, biasanya emas-emas batangan ini biasa terbuat seutuhnya dari emas ya. Karena sifatnya adalah sebagai investasi. Tetapi apabila untuk dibuat perhiasan, nah biasanya si pengrajin ini kan membutuhkan untuk biar mudah dibentuk. Nah, maka biasanya untuk mengantisipasi pembentukan dari si perhiasannya, maka biasanya akan dibantu ditambahkan dengan beberapa jenis logam. Jadi, makanya biasanya kebanyakan kalau perhiasan itu tidak 100% terbuat dari
emas. Nah, kita ngecek dulu apakah benar cincin ini yang diberikan oleh neneknya, Andini ini, terbuat dari 100% emas. Nah, maka caranya gimana? Kita harus ingat dulu. Kita cari nanti di tabel ya, bahwa massa jenis emas itu adalah sebesar 19,6 gram per cm kubik ya, gram per cm kubik. Jadi kalau ini terbuat dari emas, cincinnya ini terbuat dari emas murni, maka massa jenis dari cincinnya harus 19,6 gram per cm kubik. Jadi kalau nanti nilainya berbeda, kemungkinan ada yang namanya campuran terhadap si cincin tersebut. Baik, jadi kalau pada kasus ini kita harus mencari dahulu massa jenis cincinnya. Sebelumnya di soal diketahui di sini massa dari cincinnya, M cincinnya sebesar 6,8 gram. Kemudian di sini gelas ukurnya volume mula-mula airnya itu sebesar 20 ml. Kemudian di sini volume airnya naik menjadi, berarti volume akhirnya itu sama dengan 20,5 ml. Gitu. Ya, jadi ingat ya, massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Kita belum tahu volume cincinnya berapa. Jadi biasanya kalau kita mau mengukur volume dari suatu benda yang tak beraturan, kita bisa menggunakan yang namanya zat cair. Jadi di sini kita mempunyai gelas ukur. Nah, gelas ukurnya tadi mula-mula diisi dengan air yang contohnya di sini tadi adalah besarnya 20 ml. Jadi mula-mula ini diisi dengan air ya, ini sebesar 20 ml. Nah, kemudian si gelas ini kita tambahkan cincin. Nah, kita gambarkan afternya ya. Oke. Jadi tadi airnya kita tambahkan cincin ke dalamnya. Jadi contoh kita punya cincin di sini ya. Nah, setelah kita tambahkan cincin, ternyata ada kenaikan air di sini. Ya, ada kenaikan air di sini. Gitu. Nah, ada perbedaannya. Tadi ini jadinya 20,5 ml. Berarti kenaikan dari air ini adalah volume dari si cincinnya. Jadi volume cincin ini adalah V2 dikurangi V1. Berarti 20,5 dikurangi 20. Jadi kita dapatkan 0,5 ml. Ingat ya, mililiter itu sama dengan cm kubik. Jadi kita punya volume dari cincinnya adalah 0,5 cm kubik. Baru kita bisa menghitung besar dari massa jenis dari cincinnya, yaitu massa cincin dibagi dengan volume cincinnya. Massa cincinnya 6,8 dibagi volume cincinnya sebesar 0,5. Kita dapatkan 13,6 gram per cm kubik. Jadi di sini massa jenis cincinnya 13,6 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis emasnya sebesar 19,6 gram per cm kubik. Jadi kita bisa simpulkan bahwa cincin Andini terbuat dari emas campuran atau tidak terbuat dari emas murni. Gitu. Nah, bagaimana? Apakah ada yang masih kurang jelas? Silakan ditanyakan di grup kelas. Baik, kita lanjutkan ke nomor 13. Sebuah styrofoam berukuran 20 cm x 40 cm x 3 cm diletakkan di atas permukaan air tenang, kemudian di atas styrofoam tersebut diberi batu. Jika massa jenis styrofoam adalah 100 kg per meter kubik, tentukan beban maksimum yang masih dapat ditahan styrofoam agar beban tetap mengapung di atas permukaan air. Jadi kita tulis dulu di sini volume dari styrofoamnya itu 20 cm kalikan 40 cm dikalikan 3 cm. Kita kalikan ya, 20 kali 40 kali 3 itu hasilnya adalah sebesar
24, nolnya ada 2, jadi 2400 cm kubik. Kita ubah dulu ya ke meter kubik, jadinya 2,4 kali 10 pangkat 3 dikalikan cm kubik 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi 2,4 dikalikan 10 pangkat min 3 meter kubik. Ini adalah volume styrofoamnya. Oke, jadi setelah kita dapatkan volume styrofoamnya, di sini kita memiliki massa jenis styrofoamnya adalah raw styrofoamnya sebesar 100 kg per meter kubik. Kemudian ya, di sini kan di dalam air. Kalau di dalam air, maka kita harus punya massa jenis air sebesar berapa? Massa jenis dari airnya sebesar 1000 kg per meter kubik. Ini ya. Oke, jadi tadi kita kan akan mencari beban maksimum yang masih dapat ditahan oleh styrofoam. Artinya pada kasus di sini jangan sampai si batunya ini tenggelam ke dalam air. Kenapa? Karena kalau si batunya ini masuk ke dalam air, maka dia akan menenggelamkan dari si styrofoamnya. Jadi maksimal agar ini bisa mengapung adalah si styrofoamnya itu sudah masuk ke dalam si airnya, tetapi batunya masih di permukaan airnya. Jadi kalau kita ilustrasikan kejadiannya gimana? Tadi contohnya adalah ini kita ada permukaan air gitu ya. Nah, terus tadi kita memiliki styrofoam di sini. Ya, jadi styrofoamnya itu tepat berada di permukaan air ini. Kemudian di atasnya di sini diisi adalah ada beberapa batu maksimumnya gitu. Jadi ini adalah styrofoamnya. Ini adalah batunya. Selanjutnya kita gambarkan gaya-gayanya. Jadi di sini si styrofoam kan punya gaya beratnya. Ini adalah berat styrofoam. Ini adalah berat batunya. Karena yang masuk ke dalam air hanya si styrofoam, maka hanya ada gaya Archimedes dari styrofoamnya. Jadi pada kasus di sini, maka kita berlaku kondisi setimbang. Oke, berarti karena berlaku setimbang, maka sigma FU-nya itu harus sama dengan 0. Ada gaya Archimedes styrofoam ke atas, ada gaya berat styrofoam ke bawah, ada gaya berat batu ke bawah sama dengan 0. Karena tadi kita akan mencari siapa? Mencari beban maksimumnya, kita akan mencari M-nya kan. Jadi FA styrofoam dikurangi W styrofoam sama dengan W batunya. Oke, kita jabarkan ya. Gaya Archimedes styrofoam berarti rho dari airnya dikalikan G dikalikan volume styrofoamnya dikurangi berat dari styrofoam itu berarti rho styrofoam kali G dikalikan volume styrofoamnya. Sama dengan berat dari bebannya itu adalah M beban dikalikan dengan G-nya. Kanan kiri kita boleh coret G-nya. Massa jenis dari styrofoamnya adalah 1000 dikalikan volume dari styrofoamnya tadi adalah 2,4 kali 10 pangkat min 3 min rho styrofoamnya adalah 100 dikalikan 2,4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan massa bebannya. Ini karena sama-sama 2,4 kali 10 pangkat min 3, jadi boleh 100 dikurangi 1000 dikurangi 100, jadi 900 dikalikan 2,4 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah massa bebannya. Jadi di sini saya tulis ulang, massa bebannya itu adalah 900 dikalikan 2,4 kali 10 pangkat min 3. Ini 0,9 kali 10 pangkat 3 kalikan 2,4 kali 10 pangkat min 3. Ini boleh dicoret ya. Oke, jadi 0,9 kita kalikan 2,4. Jadi kita dapatkan sebesar 2,16 kg. Jadi kita dapatkan bahwa massa beban maksimum yang bisa ditampung oleh si styrofoam agar tetap mengapung yaitu sebesar 2,16 kg. Nah, bagaimana untuk soal ini? Apakah ada yang masih kurang jelas? Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di grup kelas.
Baik, kita lanjutkan soal nomor 14. Kita simak. Sebuah bandul yang terbuat dari timbal digantungkan pada sebuah balok kayu berdimensi 20 cm kali 4 cm kali 4 cm yang diletakkan di dalam air. Jika massa jenis timbal 11,3 gram per cm kubik dan massa jenis kayunya sebesar 0,5 gram per cm kubik, tentukan massa timbal agar kayu dan bandul tepat melayang di dalam air. Oke, jadi kita memiliki volume dari kayunya, kita tulis volume kayunya sebesar 20 kali 4 kalikan 4 cm kubik. Jadi di sini kita dapatkan 320 cm kubik. Kalau kita ubah ke meter kubik, 3,2 kalikan 10 pangkat 2 kalikan 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi 3,20 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, ini adalah volume kubusnya. Setelah itu, kita di sini memiliki massa jenis dari timbalnya, ya. Rho dari timbalnya itu sebesar 11,3 gram per cm kubik. Jadi sama dengan besarnya adalah 11.300 kg per meter kubik. Kemudian di sini massa jenis dari kayunya 0,5 gram per cm kubik. Berarti sama dengan 500 kg per meter kubik. Karena tadi diletakkan di dalam air, maka ya di sini dalam air, maka massa jenis airnya kita tulis itu 1000 kg per meter kubik. Nah, kalau kita ilustrasikan gimana? Tadi kita memiliki contohnya kita berada di dalam air ini ya. Oke, ini di dalam air. Oke, kemudian di sini kita memiliki balok tadi dengan ukurannya yaitu 20 kali 4 kali 4 gitu ya. Nah, di sini kita gantungkan ya. Oke, kita gantungkan di sini ada timah gitu ya, timbal ya. Oke, jadi di sini ini adalah anggap aja kayu. Ini adalah timbal. Oke, ya. Jadi pada kasus ini itu kita gambarkan ada apa di sini? Ada berat dari kayunya, ada berat dari timbalnya. Kemudian timbal karena di dalam zat cair ada gaya Archimedes timbalnya, ada gaya Archimedes dari si kayunya. Oke, berarti pada kasus di sini kan terjadi kesetimbangan, maka berlaku apa? Sigma Fy-nya sama dengan 0. Ya, jadi sigma Fy itu sama dengan 0. Ada siapa saja? Ada gaya Archimedes kayunya. Nah, jadi ada Fa kayu, yang ke atas ada Fk timbal, Fa timbal, dikurangi berat kayunya, dikurangi berat timbalnya, sama dengan 0. Kita kumpulkan antara kayu dengan kayu, timbal dengan timbal, gitu ya. Oke, jadi pada kasus di sini, Fa kayu dikurangi W kayu sama dengan, ini kalau pindah, W timbal dikurangi Fa timbal. Gitu. Nah, jadi Fa kayu itu kalau dijabarkan adalah rho kayu dikalikan dengan rho airnya ya, rho air kalikan dengan G dikalikan volume dari si kayunya dikurangi. Nah, karena kita tidak memiliki massa dari si kayunya, maka kita gunakan rho kayu dikalikan G kalikan dengan volume kayu ya, karena kita sudah memiliki kayunya. Sama dengan gitu ya. Karena kita akan mencari massa timbal, berarti di sini massa timbal dikalikan dengan G dikurangi rho ini berarti gaya Archimedes dari timbalnya adalah rho dari air dikalikan G kalikan volume dari timbalnya. Oke. Ingat ya, karena kita memiliki persamaan rho itu adalah M per V, maka V itu adalah M kalikan M per rho-nya kan. Berarti V timbal itu adalah M timbal dibagi dengan rho timbalnya. Jadi ini kita bisa ubah. Sebelumnya kita coret dulu G-nya. Coret, ini coret, ini coret, ini coret ya. Jadi di sini, karena ini sama-sama ada volume kayu, berarti rho air dikurangi rho kayu dikalikan dengan volume kayu sama dengan
massa timbal dikurangi rho air, volume timbalnya itu adalah massa timbal per rho timbalnya gitu. Nah, jadi ini rho air dikurangi rho kayu dikalikan volume kayu sama dengan ini kita keluarkan massa timbal dikalikan. Nah, ini jadinya 1 dikurangi rho air per rho timbal gitu. Nah, kita tinggal hitung ya. Nah, jadi di sini rho airnya itu sebesar 1000, rho kayunya itu sebesar 500, dikalikan volume kayunya 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan massa timbal mau kita cari 1 dikurangi massa jenis dari airnya 1000, massa jenis dari timbalnya sebesar berapa tadi? 11.300 gitu. Nah, ini jadi 500 dikalikan 3,2 dikalikan 10 pangkat min 4 massa timbal, kita samakan penyebutnya di sini, jadinya 11.300 dikurangi 1000 dibagi dengan 11.300 gitu ya. Oke, jadi di sini kita selesaikan 500 dikalikan 3,2 yaitu hasilnya adalah jadinya 1600 ya, 1600 dikalikan 10 pangkat min 4 jadinya 0,16 ya, 0,16 dikalikan ini 11.300 sama dengan M timbal dikalikan ini adalah jadinya hasilnya adalah 10300 ya, atau 10.300 gitu. Nah, kita selesaikan di sebelah sini ya. Jadi 0,16 dikalikan 11.300, 0,16 kalikan 11.300 itu hasilnya adalah 1808, itu sama dengan MT dikalikan 10.300, berarti MT-nya itu adalah 1808 dibagi dengan 10300. Kita hitung ya. Jadi 1808 dibagi 10.300. Nah, di sini kita dapatkan massa dari timbalnya itu sebesar 0,176 kg atau sebesar 176 gram. Gitu. Jadi di sini agar dia tepat melayang, massa dari timbalnya sebesar 176 gram. Nah, apabila ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di grup kelas. Nah, jadi sudah kita membahas hari ini adalah 6 soal. Silakan dicatat materinya, kalian bisa mereviewnya di link YouTube yang sudah saya share di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.